Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya jualah kembali olehnya kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, di majelis yang bergengsi ini, majelis tafakuh fiddin, majelis talabul ilmi, majelis yang berupaya senantiasa untuk mengerti, untuk mendalami dan untuk memahami al-Islam sebagai manhajul hayat kita, sebagai panduan hidup kita, sebagai jalan hidup kita. Tanpa kita pernah mau terus mengkaji, mendalami dan memahami, kita tidak akan pernah bisa menjadikan Islam sebagai manhajul hayat, sebagai panduan hidup kita. Dan begitu kita tidak menggunakan Islam, tidak memakai Islam sebagai panduan hidup, pastikan kita justru tidak akan mendapatkan kedamaian hidup, tidak akan mendapatkan kenyamanan hidup, keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam ikhlas kita peruntukkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir, Rasul pilihan, yang dengan risalah yang beliau bawa selaku umat beliau kita telah terbimbing, kita telah tertunjuki ke jalannya yang lurus. Mudah-mudahan salawat dan salam kita tercurah senantiasa atas beliau, atas keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa ittiba dengan beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Masjid Al-Bayyinah yang dimuliakan oleh Allah, kayak-kayaknya semakin sehari semakin runyam, semakin sehari semakin carut marut, semakin sehari semakin tidak ada kepastian. Apa yang carut marut, apa yang tidak karu-karuan, apa yang tidak ada kepastian, mudah-mudahan kita bersepakat. Carut marut, tidak karu-karuan, tidak ada kepastian, justru dalam berbagai dimensi kehidupan kita, kehidupan manusia, dalam berbagai aspek kehidupan kita manusia, baik itu aspek ekonominya, baik itu aspek budayanya, baik aspek berbangsa dan bernegaranya, dan akhirnya juga tidak luput dari kecarut marutan adalah persoalan yang tidak bisa dipisahkan dengan berislamnya kita, berkeyakinannya kita, beragamanya kita. Jangan begitulah Ustadz. Kita membaca fakta, kita membaca kenyataan yang ada.
betapa kita sekarang sedang dihadapkan pada krisis ekonomi. Orang mencari pekerjaan sulit, yang sudah ada pekerjaan malah lepas pekerjaannya, hilang pekerjaannya. Yang kerja di perusahaan harus suka atau tidak suka. Sekian banyak yang kemudian terkena PHK, sekian banyak yang kemudian dirumahkan. Itu yang sudah ada pekerjaan. Yang tidak punya pekerjaan, betapa sulitnya mencari pekerjaan. Ditambah tentunya, tapi ini memang tidak boleh jadi alasan, ditambah tentunya dengan kondisi sebaran virus COVID-19 yang memang sampai saat ini belum mereda sama sekali. Itu persoalan ekonomi. Persoalan politik juga benar-benar tidak karu-karuan. Tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya kebijakan yang justru pro terhadap kemaslahatan, kepentingan orang banyak. Terlebih justru kita tidak harapkan justru yang pro terhadap Islam dan umatnya, yang paling tidak ditandai, dan ini sudah berlangsung cukup lama, dengan dibatalkannya sekian banyak perda yang pro syariat, peraturan daerah yang berpihak kepada kepentingan Islam dan umatnya dibatalkan, dihapus. Itu sudah cukup menandai. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain sekarang yang menasional, yang kita berdoa mudah-mudahan gagal 100%, ya. RUU HIP mudah-mudahan gagal sama sekali, ya. Rancangan undang-undang haluan, ya, ideologi Pancasila, yang justru terbaca oleh publik, terbaca oleh orang banyak kalau itu menjadi ruang bagi tumbuh berkembangnya dan tumbuh suburnya PKI, yang merupakan, ya, partai kelompok yang anti agama, yang anti Islam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, persoalan yang terkait secara spesifik dengan keagamaan, dengan Islam, ya kita juga sangat resah, sangat gelisah. Saling caci maki, saling menghujat, saling salah menyalahkan, bahkan sudah juga mengarah kepada fitnah menfitnah, musibah yang luar biasa yang justru ditimpakan kepada kita selaku anak bangsa, ditimpakan kepada kita, paling tidak umat Islam di Indonesia, kepada kita umat Islam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, apa pasalnya? Apa penyebabnya? Saya tidak ingin bertele-tele, tidak ingin panjang lebar, ya. Saya ngambil jalan pintas, ya, dan insya Allah tidak keliru, dan insya Allah tidak keliru. Begitu orang justru tidak menepati hukum-hukum Allah dan Rasulnya, begitu orang tidak menepati al-Islam, maka pada saat itulah yang akan terjadi adalah kekacau balauan. Yang akan terjadi adalah kesemrautan. Yang akan terjadi adalah kisruh.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lihat firman Allah di dalam Thaha. Seperti itu Allah mengatakan, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari al-Islam, maka kepastian dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang tidak nyaman. Dan kelak di akhirat akan juga ditimpakan kehidupan yang memang juga tidak nyaman. Siapa yang buta di dunia ini, dia akan buta pula di akhirat. Buta akan kebenaran, buta akan hukum-hukum Tuhan. Di akhirat juga dibuat buta, yang artinya tidak ada sinar, tidak ada cahaya kebaikan yang akan didapatkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah, mari kita muslim mukmin yang menyadari keadaan ini dan kemudian tahu penyebab asasinya, mari kita berbuat untuk melakukan yang namanya islah, yang namanya perbaikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jangan ada di antara kita yang justru cuek, yang justru tidak mau tahu, yang justru berpangku tangan. Terlebih lagi jangan ada di antara kita yang justru larut, terbawa arus yang akan mencelakakan kita. Jangan sampai terjadi itu. Kita sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu min ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha fama ta'muruna ya Rasulullah. Qal alaikum an tu'addil wajiba wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Selesai. Lihat solusi gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ditanya, ya, awal hadisnya dahulu ya, Rasulullah menginformasikan kelak akan terjadi kekacauan, asarah wa umurun tunkirunaha, perkara-perkara yang kamu tidak sukai, perkara-perkara yang kamu tidak inginkan, tunkirunaha, akan terjadi itu, kata Rasulullah. Sudah terjadikah sekarang? Kita proyeksikan saja ke dalam kenyataan. Kita cocokkan saja dalam kenyataan. Para sahabat akhirnya bertanya, wah, gawat kalau begitu ya Rasulullah, apa yang mesti kami lakukan manakala hal yang demikian terjadi? Apa yang mesti kami lakukan manakala hal yang demikian terjadi? Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Alaikum antuadul wajibah. Tunaikan, laksanakan apa yang merupakan kewajiban bagi kalian. Pertanyaannya tentu, tahukah apa saja yang menjadi kewajiban kita? Kan itu akhirnya kan? Kewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah yang memang wajib. Kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban mengatakan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lah, ini yang memang tidak bisa ditawar-tawar. Bukan kita malah ambil bagian dalam melanggar apa yang sebenarnya kewajiban. Perintah kita langgar, larangan justru kita
laksanakan. Ini kan kita akhirnya jadi bagian kan. Jangan. Jalankan apa yang merupakan kewajiban. Adapun persoalan hak kalian, jangan takut, jangan khawatir. Minta kepada Allah, Allah akan memberikan. Kenapa di sini digandengkan ya? Setelah Rasulullah memerintahkan jalankan kewajiban, baru kemudian soal hak, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Minta saja kepada Allah, nanti Allah berikan. Kenapa? Begitu mengatakan kewajiban disusul dengan hak. Memang cukup banyak di kalangan kita yang justru ragu-ragu, yang justru terlalu banyak khawatirnya. Akankah mendapatkan hak? Nanti kalau kita tidak ikut-ikutan, kita tidak kebahagiaan. Nanti dari mana kita dapat? Mumpung ada yang mau berbagi, tidak apa-apalah, kita terima aja. Gitu kan? Cukup banyak kan di antara kita? Ini mumpung masih dini, ini tak ingatkan kita semuanya. Siapa yang ngasih, itulah yang saya dukung. Itu kan bahasa umum kan? Ini lagi dini tak ingatkan yang begini ini. Mau digadaikan keimanan, tidak keberatan menggadaikan akidah, hanya secuil nikmat yang sebenarnya akan menyengsarakan kita. Mungkin dalam waktu sekejap habis sudah. 100, 200, 300 sekejap habis. Oh, bukan 100, 200, sekarang Ustaz 1 juta. Banyak kali gitu ya. 1 juta sekalipun, waktu sesaat habis, selesai. Tapi kita telah menggadaikan keyakinan kita, akidah kita. Apa artinya? Akidah itu tidak bisa dijual belikan. Pendirian, keyakinan itu tidak bisa dijual belikan. Pendirian itu tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga Rasulullah menjelaskan, adapun persoalan hak, jangan khawatir. Begitu orang menjalankan kewajiban, hak akan diberikan oleh Allah. Yakini itu. Begitu orang menjalankan kewajiban, urusan hak itu urusan Allah. Allah yang menata, Allah yang ngatur. Nah, ya untuk itulah di kesempatan ini ya kita menjalankan kewajiban kita aja lah. Saya berharap kita jangan memperparah keadaan saja sudah syukur. Jangan memperparah keadaan saja sudah syukur. Orang cakar-cakaran, orang celak-mencela, orang caci maki, orang bahkan cenderung menfitnah, salah menyalahkan, kita tidak usah ambil bagian lah, sudah syukur. Diam sudah syukur. Yang memang yang repot, orang yang tidak terlalu ngerti, tidak terlalu paham, tidak terlalu berawasan, ikut apa? Ikut bicara, nambah kacau akhirnya kan. Nah, jadi memang agama sudah mengatur sebegitu rupa ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, omongkan yang baik, yang benar. Kalau tidak, diam. Ini udah ngerti bener salah, ngomong. Ya tambah parah keadaan, Iya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah ya, sekarang kita bicara agama sajalah, bicara hukum sajalah, dan kita benar-benar ya mengatakan al-haqqu haqqun wal batilu batilun. Ya, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah.
Ada nggak kira-kira yang ketiganya? Yang benar kita katakan benar, satu ya. Yang salah kita katakan salah. Ada nggak yang ketiganya? Oh ada. Yang ketiganya apa? Yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan kita katakan ini diperselisihkan. Selama yang diperselisihkan itu memang beralasan. Yang disebut di dalam al-Islam nanti masalah khilafiyah. Begitu benar-benar khilafiyah fikhiyah, kita justru ingin damai dengan siapapun. Damai. Orang memang tidak mungkin satu kata dalam hal masalah-masalah furu'iyah. Pasti adalah 2-3 kata, 2-3 pendapat. Kita siap berdamai, ya. Orang yang berbeda dengan kita siap berdamai. Ya itu yang memang kita inginkan. Nah, adapun yang memang nyata-nyata benarnya kita katakan ini yang benar, nyata-nyata yang salah ini kita katakan ini memang salah. Harus begitu. Iya, harus begitu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, orang awam mengikuti, orang yang tidak awam mengkritisi. Jadi memang harus ada ini. Kalau tidak ada yang mengkritisi, wah tambah jadi, memang tambah jadi, ya. Ya tapi ya juga, ya kalau ya tidak mampu mengkritisi, ya itu tadilah kembali lagi. Ya udahlah, pilih diem, pilih ya menengahi, ya justru itu lebih baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, bicara sekarang ya agama, bicara sekarang hukum. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada gangguan listrik ya. Di luar juga meninggal, mati juga ya. Iya. Nggak apa-apa, insya Allah masih bisa saya membaca apa yang memang saya ingin baca. Kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi baru prolognya ya, baru pengantarnya ya, belum kita ngajinya ya. Sekalipun juga ya tentu ada apa ya penekanan yang memang ya tentu mesti disikapi, mesti digarisbawahi. Sekarang kita baru masuk ke materi yang ingin saya sampaikan. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid wa huwa yaqul biyadihi hakadha fa auma'a Abu Abdurrahman biyadihi ilal ardi. Sekali waktu Rasulullah keluar dari masjid, sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid, keluar dari rumah menuju masjid. Pada saat itu beliau menyampaikan sabda beliau dan seraya juga memberi isyarat dengan tangan beliau. Lisan bicara, tangan memberikan isyarat. Maka Abu Abdurrahman, seorang sahabat yang menirukan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biyadihi ilal ardi, dengan tangan. Iya. Biasa orang kalau bicara kadang-kadang menguatkan apa yang dia omongkan itu dengan tangan. Ya tidak terkecuali saya juga kadang tangan itu refleks ya. Kalau orang Arab lebih-lebih lagi ya. Orang Arab itu tangan tidak diam kalau dia bicara. Sampai ya agak dijadikan sedikit ya apa ya sindiran atau apa ya. Jadi orang Arab tuh saking tidak pernah bisa diam tangannya kalau ngomong, sampai menelpon sekalipun, wah tangannya padahal menelpon, ya siapa yang melihat ya. Tapi ya itulah ya, orang kadang ya memang untuk kemantapan, untuk kepuasan ya tangan pun juga harus bergerak, harus ya memberikan isyarat-isyarat. Rasulullah juga rupanya tidak terkecuali ya. Rasulullah juga memang
kadang di saat beliau bicara tangan beliau juga ikut ya memberikan isyarat-isyarat ya, artinya ya memang sesuatu yang memang ya apa ya sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Cuman kalau orang menelpon tadi tangannya ini dia juga ya udahlah kebiasaan orang. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, isi sabda beliau, man anzara mu'siran aw wada'ahu, man nazara mu'siran aw wada'a lahu waqahu Allahu min faihi jahannam. Ala inna amala ahli jannah hazmun birabwatin. Ala wa inna amala ahli nar sahlun bisahwatin. Imam Ahmad Ibnu Hanbal meriwayatkan hadis ini. Mari kita terangkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahih oleh Al-Albani, bahwa siapa yang memberikan kelonggaran bagi orang yang berhutang atau bahkan menghapus, menggugurkan hutangnya, maka Allah akan membebaskan dia, akan menyelamatkan dia dari api neraka min faihi jahannam. Luar biasa ya. Orang yang tidak keberatan tertunda pembayaran orang yang berhutang kepada dia, atau bahkan bukan menunda, malah tidak nagih hutangnya, mengikhlaskan hutangnya. Enak aja, masa ngutang tidak dibayar? Kira-kira gitu ya sebagian kita, kira-kira gitu ya sebagian kita. Mari kita dudukan secara berkeadilan. Kita dudukan secara berkeadilan. Ya memang memahami agama itu harus juga dilihat berbagai aspeknya. Siapa yang berhutang dan dia berniat ingin membayarkan hutangnya, maaf, siapa yang berhutang dan dia niat mau membayar hutangnya, Allah akan memudahkan jalan untuk dia bisa membayar hutangnya. Lihat yang berhutang dulu ya. Ya memang di dalam percaturan kehidupan ya bisa terjadi, ya biasa terjadi yang namanya utang menghutang, yang namanya pinjam meminjam. Bahkan nanti ya bisa jadi bukan hutang, yang jaluk minta ya, daripada nyolong ya kan lebih baik minta. Nah sekarang kita fokus ke yang hutang aja. Iya, siapa yang hutang dia niat mau membayar hutangnya, Allah akan memudahkan jalan untuk dia bisa melunasi hutangnya. Lihat, jadi apa? Yang memang hutang tentu pertama karena terpaksa, tidak ada jalan ya, kecuali dengan ngutang. Kalau tidak ngutang anak tidak bisa wisuda. Kalau tidak ngutang ya udahlah, tidak ngumpul di dapur. Ini lebih kasihan lagi kan? Ya sehingga terpaksa ngutang. Iya, tapi dia niat mau membayar. Pokoknya nanti mudah-mudahan Allah memberi rezeki, kita bayar utang kita. Jangan ngutang. Ya paling-paling ya beliau juga nanti lupa. Jangan gitu ngutang. Paling-paling beliau juga nanti mengikhlaskan. Jangan gitu kita ngutang. Udah ya yang berutang. Lah sekarang yang ngutangi ya memang juga yang ngutangi ini harus benar-benar paham kondisi yang berutang. Paham dia kondisi yang berutang.
ya tentu dia itu memang berhutang karena terpaksa. Ya sudahlah, kita ikhlaskan sajalah, biarlah. Tapi tidak usah kita sampaikan, biar aja lah. Iya, ada satu cara begitu, orang tidak usah kita sampaikan. Nanti kalau dia mau bayar, ya kita tolak aja. Tapi ada juga yang mau utang, iya, mau utang berapa? Iya, cukup banyak ini nih, tapi ya kalau memang tidak bisa, ya seluruhnya tidak apa-apalah, ya seberapa bapak mampu aja. Memangnya berapa? 500.000 pak, 500.000 bu. Ya, akhirnya ibu bermusyawarah dengan bapaknya, bapak bermusyawarah dengan ibunya. Ya sudahlah, 250 aja lah pak, ya kita kasih aja, tidak usah kita utangi. Ada yang strateginya seperti itu. Sedari awal kami tidak ngutangi, kami ngasih aja, ya cuman sekian aja. Yang pinjam yang tahu diri memang luar biasa berbunga-bunga hatinya. Masya Allah, alhamdulillah, makasih banyak pak, makasih banyak bu, kami benar-benar niat kami utang ya. Makasihlah kalau kami memang dibantu, makasih banyak. Lihat ya, ya. Jadi yang memang menghutangi juga harus baca situasi orang. Iya, memang terbaca oleh kita. Ini kalau istilah orang-orang ya imam kita ini, orang-orang kami, orang-orang Ustadz Mulyadi, ada istilah hutang pun haur, ya Ustadz ya. Ada istilah hutang pun haur. Iya. Ya pun haur pun mana bergeser. Haur itu sejenis spring, sejenis bambu kan. Ya artinya cuman bahasanya aja hutang, tapi tidak akan mau bayar. Iya. Nah sehingga yang begini ini ya memang ya tentu ya kita pahami, kita ini ya udahlah, tidak mengecewakan orang lah, beri seadanya lah, beri seadanya lah. Ya itulah, kembali ke hadis, siapa yang memang siap memberi tempo menunda yang mestinya bulanan, maaf pak, kami bulan ini tidak bisa bayar, tidak apa-apa, nanti kalau ada kelonggaran ya bisa diteruskan cicilannya. Masya Allah, Masya Allah. Jangan justru begitu tidak bisa bayar sebulan, didenda. Bulan depan harus 2 kali lipat, tambah kelebihannya. Wah, jadi dikenakan sanksi. Wah ini nih udah ada ini nih pemain ini kelompok rentenir nih, nggak bener ini nih. Oh, orang udah ngutang berat, orang sudah berat untuk bisa melunasi, ditambah lagi dengan beban, ya didenda, ya ada kelebihannya harus dibayar. Ini rentenir, jangan, itu pengisap darah, itu jangan. Bukan menunda lagi, malah tidak apa-apa, tidak usah dibayar. Bisa kah? Apa suara apa tadi? Iya, coba lihat itu. Nah, lihat itu ya. Ya, jadi untuk di bagian yang pertama, berutang, utang piutang, ya memang bisa terjadi ya kepada diri kita, kepada orang lain, tapi ya itulah tadi, yang ngutang memang niat membayar, jangan justru bahasanya ngutang tapi berniat tidak mau membayar. Ini juga buat masalah juga ya. Lebih baik ya kami minta tolong, minta bantuan lah, udahlah berapa aja lah, kami ikhlas saja nerima, lebih baik daripada menggunakan bahasa ngutang niat untuk tidak mau membayar. Dan yang selanjutnya, lapas selanjutnya, inna amala ahlil jannah, inna amala ahlil jannah haznun birabwatin. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa amalan orang-orang yang justru akan masuk surga itu berat dan keras, ibarat batu karang. Beratnya seperti apa? Kerasnya seperti apa? Rasulullah yang menggambarkan, ya ibarat batu karang, birabwatin, batu cadas.
yang sebenarnya bukan berat dalam arti kita tidak bisa memikul ya. Ada yang pingsan untuk melaksanakan sholat, ada. Ya, kecuali yang memang dasarnya tidak sehat atau orang yang sudah uzur. Ya memang ada orang yang meninggal di saat sholat, Masya Allah luar biasa. Rasanya kita juga mau mendaftar kalau bisa mendaftar. Ya Allah, matikan saja kami di saat kami lagi sholat. Biar apa? Biar apa? Biar apa? Biar husnul khatimah, pertanda husnul khatimah. Ya tapi itu urusan Allah kan. Tapi yang saya maksudkan, mengerjakan sholat bukan berat sehingga orang justru susah, sehingga orang ya justru bisa-bisa sakit, bisa-bisa pingsan, enggak. Tapi dia menjadi berat. Kenapa? Berat begitu orang tidak ikhlas, berat begitu orang memang terpaksa, berat begitu orang memang justru mengerjakannya karena memang tidak enak dengan kiri, dengan kanan, dengan muka, dengan belakang, dengan orang-orang sekitar, tidak nyaman. Berat sebenarnya dia sholat. Jadi benar ya yang disabdakan oleh Rasulullah, askalus salat alal munafikin salatul isya wa salatul fajar. Kita ingin buktikan salat itu firman Allah, innaha lakabiratun illa, ini makanan Ustadz ya, Mulyadi, innaha lakabiratun illa alal khasyin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khasyi'a orang-orang yang memang tunduk, khasyi'a orang-orang yang memang patuh, yang memang ingin tunduk, yang memang ingin melaksanakan kepatuhan. Tidak berat salat itu, ya. Nah, berat ya. Dan kemudian Rasulullah bersabda, salat yang berat bagi orang munafikin itu adalah salat isya dan salat subuh. Kok disebut alal munafikin, disebut orang munafik ya. Memang orang munafik bisa juga salat, bukan tak bisa. Orang munafik rajin juga salat, bukan tak rajin. Ada yang memang rajin, iya. Tapi rajin hanya menampilkan, ya, hanya menampilkan gerak-gerik salat saja, hati keberatan, ya. Rajin karena tidak ingin dicap yang negatif, itu kan. Nah, kalau begitu selain sholat isya dan subuh biasa bagi orang munafik ya, ya supaya kita jangan termasuk orang munafik lah. Sholat maghrib sudah umum lebih banyak daripada sholat isya. Iya nggak kira-kira ya? Salat maghrib lebih banyak daripada salat isya. Memang orang biasa, iya, orang banyak, iya. Ya, tadi habis mandi, wah, seger badan. Ini nih mau juga makan ya gimana ya, enggak enak juga, ya. Mau dia dapat televisi juga enggak enak juga. Jadi udahlah ke masjid aja lah. Wah, biasa salat maghrib ke masjid. Kalau maghrib pun tidak, wah ini tidak terdaftar ini. Maghrib pun tidak, wah tidak bisa didaftar ini orang ini. Sholat isya sudah mulai ke rumah, waduh balik lagi. Malas lah. Makan akhirnya. Habis makan, kekenyangan. Bukan makan, ya akhirnya di hadapan televisi. Bukan di hadapan televisi, akhirnya main, megang HP dah. Isyaan tidak datang. Sebagian orang. Kelihatan mulai beratnya kah? Kelihatan mulai kan beratnya. Begitu sholat subuh lebih berkurang lagi. Kalau kemudian sholat subuh sama dengan sholat maghrib, ya inilah yang sudah juga menjadi apa ya pandangan umum, ya sudah pandangan publik. Kalau sholat subuh sama dengan sholat maghrib, pertanda di situ memang Islam berjaya. Jadi mengukur kejayaan umat Islam justru dengan sholat subuh. Kalau sholat subuhnya sama dengan sholat maghrib, di situ memang ada keunggulan. Tapi masih terbanyak kayaknya nih.
lebih terbanyak kayaknya nih. Kalau sholat subuh justru lebih sedikit daripada sholat Isya, lebih sedikit daripada sholat maghrib. Nah, ya, benar ya yang dikatakan oleh Rasulullah, berat. Beratnya bukan berat memang tidak mampu dilaksanakan, beratnya karena dorongan ego, keinginan santai, keinginan justru bebas, itu yang lebih kuat. Hazan merapatkan selimut, dan bangun membaringkan diri lagi. Itu kan bagi sebagian orang seperti itu kan, kemalasannya, egonya, keinginan memperturutkannya, selera rendahannya, ya itulah yang kemudian ya justru membuat orang berat melaksanakan sholat, berat melaksanakan sholat, ya. Jadi ada dua, ya, ada dua hal yang sering berbentrokan. Satu sisi tabiat manusia, ya, tabiat manusia atau nafsu rendahan manusia, ya. Di sisi lain taklid, pembebanan agama, perang kan, panggilan azan hayya 'alas shalah. Tapi ya manusia dengan ya justru ego yang rendahannya, ya justru ingin meneruskan tidurnya, kan itu kan. Disinilah harga surga dan atau harga neraka akan didapat. Seperti apa harga surga? Fa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Wa amma man tagha wa asara al hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Dihadapkan pada dua hal tadi, di satu sisi kecenderungan rendahan manusia, di sisi lain perintah agama, ikut yang mana? Begitu orang mengalahkan egonya mengikuti agama, fa innal jannata hiyal ma'wa. Begitu orang mengunggulkan egonya, kemalasannya, ya, maka dia sebenarnya membeli dengan egonya, dengan kemalasannya. Membeli apa kalau gitu? Membeli tiket masuk neraka. Ya udah, kau mau-maunya ya, mau-maunya ya, enggak, tidak. Ya, ada sisa waktu satu. Ada sedikit lagi. Yang keduanya, ya, ala inna amala ahlin nar sahlun bi sahwatin, sahlun bi sahwatin. Ketahuilah bahwa amal ahli neraka itu ringan, datar, ibarat danau yang kelihatannya sangat-sangat memang menyenangkan, datar, rata, tidak berat, senang orang. Itu amalan yang justru akan menggiring orang ke dalam neraka. Bebas, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada yang boleh menghalangi. Enak ya, tapi justru akan berujung, akan berakibat naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik, neraka. Ya, untuk itulah berislam itu ya memang mesti dengan kepahaman, berislam itu dengan kesadaran, berislam itu harus dengan ilmu. Ya. Tahu nggak ilmu yang begini ini ya? Ya kalau sudah diilmui ya memang ya orang larut, yang diperturutkan hanya kemauannya sendiri. Ya celakalah pada akhirnya. Tidak. Iya, arti berislam adalah tunduk dan patuh ya kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, dan ketundukan justru bukan untuk kepentingan Allah, tapi ketundukan untuk kepentingan kita sendiri, karena Allah lah yang Maha tahu bagaimana manusia bagaimana manusia dengan penciptaannya yang memang di satu sisi ada kelemahan, di sisi lain ya justru juga diberi potensi untuk bisa memilih yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah. Makasih. Sebelum ditutup, kalau memungkinkan satu pertanyaan, monggo. Ya. Waktu Isya sudah sampai, simpan ya pertanyaannya ya. Malam ini ya perdana setelah kita menjalani ya
libur panjang ya, ini gara-gara ya corona. Ya udahlah, corona ya juga makhluk Allah Ta'ala ya, tapi kita juga belajar ya bersikap lebih realistis ya, bersikap lebih objektif, jangan berlebihan lah, jangan berlebihan. Karena corona harus membuat jarak, harus pakai masker. Ada yang keberatan pakai masker. Karena corona ada yang memfatwakan boleh ke masjid, boleh tidak. Ya, saya pilih tidak ke masjid aja lah. Iya, dipikir ulang lah. Ya. Makasih dan mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.